90.1 Fast FM hadir untuk Anda kembali, keluarga Fast. Kalau backsoundnya udah ganti, berarti memang tema kita kali ini ada dialog kesehatan psikologi bersama dengan dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Bu tersayang Dr. Yana Masyar MSc Psikolog. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni dan seluruh keluarga Fast dimanapun berada. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Pokoknya semangat gitu ya. Oke deh. Ini pagi hari ini kita sepertinya sih ini adalah beberapa permasalahan ya. Bukan permasalahan, mungkin sering sekali kita temui. Ada sesuatu hal kayak Bu bilang, atau ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Betul. Gimana sih cara nyikapinnya gitu? Kalau kemarin kita udah ngomongin juga berkaitan dengan mencintai diri sendiri. Iya. Ada kekecewaan di situ, ada hal yang di luar dugaan. Sekarang nih ibu-ibu di rumah juga agak bingung tuh. Nggak cuman bingung kali ya. Karena bisa jadi stresor setiap hari Bu. Betul Kalau Mbak Reni. ada bahannya atau barangnya nggak masalah ya. Ini udah harganya naik, terus bahan kebutuhan pokok yang dicari jarang, langka gitu ya. Nah, gimana sih Bu kita menyikapi hal-hal yang sedemikian rupa dalam kehidupan kita? Ya Mbak Reni, terima kasih banyak kesempatannya. Jadi Mbak Reni, seperti yang disampaikan oleh Mbak Reni tadi, kemampuan kita untuk mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol di luar diri kita itu pasti akan setiap waktu, setiap momen pasti akan bisa terjadi gitu. Di sepanjang usia kita, di berbagai macam momen atau peristiwa, pasti kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kontrol itu akan sangat sering kita temui. Nah, kalau kita termasuk orang yang reaktif, maka kita pasti akan memunculkan perilaku-perilaku yang biasanya dampaknya negatif. Jadi orang-orang yang reaktif adalah orang-orang yang mereka akan merespon secara otomatis tanpa banyak berpikir, tanpa banyak pertimbangan setiap kali ada stimulus ataupun hal-hal yang mengganggu dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang proaktif. Orang yang proaktif adalah orang yang ketika berbagai macam peristiwa yang tidak mengenakan itu terjadi pada dirinya, maka masih ada waktu untuk jeda, waktu untuk menarik diri, lalu kemudian memilih berbagai macam alternatif perilaku yang akan dia ambil, sehingga dia nanti dalam mengambil perilaku baru itu perilaku yang benar-benar sudah berdasarkan berbagai pertimbangan, itu tidak langsung bereaksi terhadap stimulus. Nah, terkait dengan kondisi yang sekarang kita alami Mbak Reni, apalagi nanti mungkin akan bisa diperparah dengan adanya perang Rusia dan Ukraina misalnya ya, pasti nanti akan juga berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kondisi perekonomian di Indonesia. Sekarang tanpa itu saja, gara-gara Omikron tadi, kalau pas Delta yang kata meme itu ya, kata meme di medsos itu, kalau pas virus Delta kemarin yang langka oksigen. COVID pertama yang langka masker. COVID yang sekarang yang langka minyak. Karena ada corn tadi. Ada yang disambung-sambungin seperti itu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan Mbak Reni ketika kita perlu bersikap proaktif terhadap berbagai macam peristiwa yang tidak bisa kita kontrol? Ada idiom yang sangat mudah untuk kita ingat sebagai orang Jawa Mbak Ren. Jadi idiomnya itu apik. Wah, apik iki gitu ya kalau orang Jawa kan kalau menghadapi satu kondisi gitu, apik. Nah, apik itu kepanjangan dari yang pertama, kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak kita suka atau hal-hal yang penuh dengan stresor kata Mbak Reni tadi, maka yang pertama kali harus kita masukkan dalam pikiran kita. Ingat ya Mbak Reni bahwa kita itu tidak bisa mengontrol banyak hal di luar diri kita, tapi prinsip utamanya kita selalu bisa mengontrol segala sesuatu yang masuk ke pikiran kita, bisa mengontrol respon emosi kita dan bisa mengontrol respon perilaku kita. Nah, sehingga berdasarkan prinsip itu, maka api ini bisa menjadi salah satu alternatif yang sangat menenangkan jiwa, yang bisa membuat kita jadi tidak akan banyak mengalami berbagai macam masalah emosi negatif dan berbagai macam ketegangan yang tidak bermanfaat gitu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah aku terima.
Jadi acceptance gitu ya, penerimaan. Jadi aku nerimo ini satu sikap mental yang perlu kita miliki begitu kita melihat bahwa misalnya ini mengalami wah tempe tahu nggak ada nih. Gitu. Padahal anak kita selama ini suka banget misalnya, atau orang tua kita karena orang-orang zaman dulu misalnya mereka sukanya cuma tempe tahu misalnya, ya sudah misalnya memang itu nggak ada ya kita tetapkan dalam diri kita bahwa aku nerima kondisi ini, jangan terburu-buru untuk berkeluh kesah, jangan terburu-buru untuk komplain, update status, jangan terburu-buru untuk segera menyalahkan, mencari kambing hitam berbagai macam pihak gitu. Jadi yang pertama kali perlu kita bangun adalah aku nerima dulu kondisi ini. Oke, langsung kita ambil jeda nih. Apa ya yang Allah ingin ajarkan ke kita, ke kami semua, sehingga kok minyak goreng ini nggak ada, tempe tahu nggak ada gitu. Oke, berarti mungkin kita harus cari berbagai macam self talk di dalam diri kita yang memberdayakan. Misalnya salah satunya, mungkin ini cara Allah nih untuk mengajariku belajar hidup lebih sehat, karena selama ini aku udah dikasih tahu dokter kalau kolesterolnya tinggi, sudah dikasih tahu untuk diet supaya berat badan turun, tapi yang paling tidak pernah bisa untuk dihindari adalah gorengan misalnya. Oke, berarti ini mungkin cara Allah untuk mengajariku untuk hidup sehat. Itu yang pertama. Dengan rimo kita kemudian mengambil jeda, lalu memikirkan kira-kira apa ya yang ingin Allah ajarkan dari kejadian ini. Itu harus langkah pertama harus kita lakukan. Lalu kemudian setelah kita mengambil jeda, menerima kondisi ini, menghindari keluh kesah, lalu kemudian P-nya adalah kita berusaha untuk produktif. Oke, kalau misalnya ini adalah sebuah cara untuk membuat pola makan keluarga kami menjadi lebih sehat tanpa banyak gorengan dan tanpa banyak misalnya kebanyakan tahu tempe karena membuat asam urat misalnya kayak gitu ya. Maka kita perlu produktif untuk mencari alternatif lain, Mbak Reni. Kalau kemarin berarti membuat kita lebih dalam tanda kutip males gitu ya dengan membuat makanan tuh paling gampang, paling praktis digoreng. Berarti sekarang harus punya cara lain untuk bisa mengolah makanan yang tanpa digoreng misalnya. Berarti sekarang mungkin bisa, kalau kita cukup punya uang dan anak-anak mungkin misalnya di rumah memang senang yang kriuk-kriuk, maka mungkin kita bisa cari alternatif air fryer misalnya. Dan ternyata Mbak Reni, kita orang Indonesia itu kalau pas ke luar negeri itu ternyata pada saat masak bareng-bareng dengan bangsa lain tuh, ternyata kita termasuk bangsa yang paling boros ketika menggunakan minyak. Jadi kita dalam menggoreng itu bisa sampai sewajan penuh minyaknya gitu ya. Padahal kalau di luar karena mereka lebih banyak menggunakan air fryer, lebih banyak menggunakan teflon ataupun berbagai macam penggorengan anti lengket gitu ya. Jadi mereka memang lebih sangat sedikit dalam penggunaan minyak. Termasuk kalau kita lihat berbagai macam hidangan gitu, kita termasuk yang memang paling tidak sehat lah dalam mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga mungkin cara-cara yang zaman dulu misalnya orang-orang tua kita sering lakukan, lebih banyak masak-masakan yang dikukus, lebih banyak masak-masakan yang tidak terlalu banyak mengandung gula, ataupun kita produktif untuk membuat minyak kelapa sendiri yang lebih sehat misalnya, dengan memasak, membuat minyak yang lebih sehat dengan bikinan sendiri, kita pasti akan lebih hemat karena tahu susahnya bikin minyak kelapa gitu ya. Itu tadi. Dan mahal kan, jadi kita jadi lebih hemat gitu. Jadi mau tidak mau, kalau tidak dipaksa dengan keadaan, seringkali kita untuk mengembangkan perilaku baru itu susah. Tapi karena terpaksa, karena keadaan, akhirnya kita terbiasa nanti untuk memasak dengan pola yang lebih sehat. Lalu kemudian kita perlu itu memicu ataupun menggali berbagai macam ide-ide kreatif yang bisa kita munculkan untuk mencari alternatif. Tadi ya misalnya alternatif dalam hal pengolahan makanan, alternatif dalam memproduksi ataupun dalam mendatangkan minyak dengan cara yang lain misalnya, atau
ide-ide baru, misalnya dengan kalau misalnya kita usahanya adalah pedagang gorengan, kita bisa mencari ide-ide lain gitu yang kira-kira apa nih ya yang bisa tetap laku selain gorengan, tapi juga menyehatkan dan tidak membebani keuangan dalam produktivitasnya, dalam produksinya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah K-nya itu kontrol. Jadi kita harus benar-benar terbiasa melatih diri untuk bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan ke diri kita sendiri maupun ke orang lain, sehingga kontrol yang kita lakukan ini membuat kita bisa selalu menyikapi kondisi dengan lebih positif dan berdaya. Sehingga ketika bisa lebih produktif, lebih positif dan berdaya, kita akan bisa melihat bahwa berbagai macam peristiwa mungkin bisa terjadi, baik itu positif ataupun negatif. Tetapi kita adalah kunci dari seberapa mampu kita membahagiakan diri kita sendiri tanpa harus selalu dipengaruhi oleh lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Jadi dengan kontrol ini harapannya mental health kita masih tetap terjaga, kita bisa tetap mencari, bahkan dalam kondisi yang sulit kita bahkan bisa semakin produktif dan semakin menunjukkan berbagai macam potensi yang kita miliki dari berbagai macam keterbatasan yang kita alami. Itu Mbak Reni. Jadi apik di sini perlu kita jadikan sebagai rumus jitu untuk menghadapi berbagai macam kondisi di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Oke, baik. Jadi memang dari hal-hal yang di sekitar kita ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita dikasih contoh nih sama Bu, bahwasanya tadi kita harus bisa menggali ide-ide kreatif, termasuk bikin singkatan apik tadi pastinya. Ya, kan? Dan itu yang kemarin saya lakukan pada saat harus isoman Mbak Reni selama lebih dari 2 minggu ya, karena awal anak yang positif, lalu kemudian seminggu kemudian saya yang positif gitu, sehingga kan isomannya harus panjang nih kami sekeluarga. Nah, alih-alih mengeluh dan kemudian berkeluh kesah terhadap kondisi yang membuat kami tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya gitu, ya sudah kami memilih untuk berdiam diri di rumah, tapi juga melakukan apa yang kemarin-kemarin tidak bisa kami lakukan. Gitu. Misalnya memang ada hal-hal yang di luar dugaan, tapi ternyata itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi yang perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi kondisi yang tidak mengenakan adalah kita cari apa yang paling membahagiakan di dalam kondisi yang terbatas itu, Mbak Ren. Oke deh, baik. Termasuk tadi kita harus bisa mengaplikasikan apik tadi ya, Bu ya. Awal memang adalah accepting itu adalah poin atau kunci dari kita bisa menjalani hidup terbebas dari stres. Karena dengan nerimo, walaupun itu sebenarnya sudah sangat sering kita dengar dari para sesepuh kita, sing trimo, sing sumeleh gitu ya. Tapi ternyata itu benar-benar sebuah langkah sangat praktis untuk menyehatkan diri. Karena pada saat kita nerimo, akhirnya kita kemudian terbuka untuk mencari berbagai macam alternatif, Mbak Ren. Tapi kalau kita menolak, denial, kita berkeluh kesah, maka yang ada semakin kita kayak bumerang ya, Mbak Ren. Jadi semakin kita melemparkan hal negatif ke luar diri kita, maka semakin banyak hal-hal negatif yang akan terjadi pada diri kita gitu. Sehingga memang nerimo itu resep leluhur yang paling menyehatkan jiwa. Oke, baik. Dari di sini keluarga Fas yang mau sharing boleh banget, tinggal langsung aja memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 0815 7870 940, atau boleh juga langsung komen di kolom komentar Facebooknya Fas FM, karena kita lagi live ya, Facebooknya Fas FM Magelang. Anda bisa komen di situ untuk bertanya langsung atau sekedar sharing. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Bu ya. Belakangan ini memang kita sering banget mendengar lagi dalam tanda kutip, karena memang masuk di gelombang ketiga kita ya, Bu ya. Kita sering banget sekarang mendengar kata positif. Nah, ternyata nggak semua kata positif ini bisa kita sikapi selalu positif juga nih ya. Solusinya gimana nih kita biar tetap berpikir waras gitu ya. Dari Lia yang ada di Temanggung. Jadi biar positifnya tadi bisa kita sikapi dengan positive thinking. Oke, ini tadi. Ternyata nggak segalanya yang positif tadi bisa kita pikir. Ya, ini agak-agak. ya benar. Jadi ketika waktu itu kami divonis positif gitu ya, dan kemudian ternyata karena
kami periksanya di rumah sakit rujukan COVID, langsung detik itu juga Mbak Reni, informasi bahwa kami positif itu langsung diterima oleh kelurahan dan selang 1 jam kami masih perjalanan dari rumah sakit ke rumah karena kabar kami sekeluarga positif itu langsung tersebar ke Satgas COVID dan siang itu juga langsung ada polisi, tentara, perawat dan berbagai macam satgas yang ada di kecamatan kami datang ke rumah gitu. Ini positif yang tidak selalu positif memang. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman buat kami semua. Walaupun kemudian di Peduli Lindungi status kami yang positif membuat kami harus diperingati setiap hari, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan karena ternyata kata positif tidak selalu positif. Ya senang aja gitu, dibuat bahagia saja Mbak. Apalagi kalau Mbak Lia kemudian melihat apa sih dampak Omikron di gelombang COVID yang sekarang. Ternyata banyak para ahli imunologi mengatakan Omikron ini sebuah kabar baik dan sebuah berkah dari Tuhan gitu. Jadi kita perlu melihat hal-hal yang yang kadang-kadang menurut kita secara awam itu bencana, tapi kalau kita melihat dengan ilmu bisa jadi itu sebuah berkah tadi ya. Jadi saya melihat bagaimana para imunologi itu melihat ini adalah sebuah vaksin dari Allah yang memang didatangkan untuk alam semesta agar kita punya herd immunity yang lebih bagus, lebih kuat gitu dan segera terbangun gitu, walaupun tanpa harus booster ketiga misalnya. Jadi dengan adanya seketika semua orang di seluruh dunia ini sebagian besar sudah terkena Omikron, maka itu berarti herd immunity sudah terbentuk gitu. Nah ini kan sebuah kabar positif yang benar-benar membahagiakan, walaupun ketika kita pertama kali divonis positif Omikron sempat down ya Bu, sempat kaget juga gitu. Jadi bagaimana cara mensikapinya? Cari dengan ilmu gitu. Jadi segera pahamkan diri kita apa dampak dari ini, bagaimana cara mengatasinya, dan apa hal positif di balik kepositifan yang kita alami. Dengan ilmu itu insya Allah kita akan tenang. Lalu kemudian yang kedua, terima tadi ya. Jadi apa nih yang Allah ajarkan nih dengan kita sekeluarga misalnya positif. Oh kata Mbak Reni tadi di awal ketika saya datang dipaksa istirahat ya Bu, kalau nggak begini nggak istirahat. Nah itu bisa jadi sebuah hal yang memang perlu kita miliki gitu, karena kalau tanpa itu mungkin kita lupa untuk mengistirahatkan diri kita gitu. Walaupun karena hidup itu harus bergerak, maka kebanyakan rebahan juga nanti sakit pinggang gitu. Jadi segera cari hal-hal yang memang itu membuat kita bisa memperoleh banyak sisi positif. Ya, jadi mungkin ini banyak diantara yang merasa seperti Mbu juga kan ya, yang saat ini sedang isoman begitu ya, tetap semangat mencari hal yang lebih positif itu lebih bagus daripada kita hanya mengeluh dan juga berkeluh kesah. Karena tadi Mbu bilang hidup itu kan berjalan, move ya. Kalau misalnya kita berdiam diri aja ya udah kita yang ketinggalan ya Mbu ya. Dan jangan-jangan kalau kita hanya benar-benar berdiam diri, kita memang berarti memang sudah tidak perlu hidup nih karena jadi kayak nggak ada keberdayaan gitu dan keinginan untuk lebih baik kan ya. Oke deh. Kalau sudah dianggap tidak layak hidup ya sudah. Itu jadinya deh kita. Oke deh, ini pertanyaan juga dari Tian di Gerabak. Ya kalau kita menyikapi beberapa hal yang tadi di awal Reni bilang, susah ya untuk cari bahan-bahan kebutuhan pokok ya, apalagi jelang Ramadan besok. Semoga kita makin bisa berpikir positif ya, biar ibadahnya juga lancar tanpa ada gibah di mana-mana. Nah ini karena mungkin hal-hal yang seperti ini kan sudah kita rasakan setiap tahun gitu ya Bu ya. Kayak yang Bu bilang sebenarnya ini adalah kayak kita sudah menjalani kemarin berhasil, sekarang ada lagi naik kelas dong. Iya, harus naik kelas dong ya Bu. Betul Mbak Reni. Jadi kalau misalnya kemarin kita kan sudah diuji nih dua Ramadan ini selama COVID ya. Ini kan kita sudah hidup dalam istilahnya dalam tanda kutip Ramadan yang sederhana dan apa adanya gitu. Nah, mungkin ini saatnya kita menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan baru dalam diri kita untuk menyambut bulan Ramadan tuh bukan sebagai sebuah kesia-siaan dan kemubaziran, terutama dalam hal makanan misalnya. Karena bangsa Indonesia ini termasuk yang paling tinggi tingkat
sisa makanan, sampah makanannya di dunia Mbak Reni. Jadi kita tuh banyak sekali membuang-buang sisa makanan. Padahal sebenarnya kalau kita bisa lebih hemat dan bisa lebih memanfaatkan untuk sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa berhentilah sebelum kenyang, sebenarnya mungkin ada banyak saving yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Tapi kita kan kebalik ya, karena kita menganggap puasa, jadi pas buka itu lalu kemudian kita jadikan momen buka itu sebagai balas dendam untuk makan apa saja yang tidak bisa kita makan di siang hari gitu. Jadi mungkin ini adalah cara Allah nih untuk memaksa kita orang Indonesia agar kita bisa punya kebiasaan-kebiasaan baru menyambut Ramadan dengan cara lebih hemat, lebih positif dan lebih lebih membudget segala sesuatu itu sesuai dengan keperluan saja gitu, supaya Ramadan kita memang benar-benar nanti lebih bisa fokus ke ibadah daripada sekedar sibuk untuk memproduksi berbagai macam makanan. Misalnya itu sisi positif yang mungkin perlu kita tanamkan pada diri kita dan keluarga, Mas Tian. Oke, baik. Jadi memang tergantung bagaimana kita cara menyikapinya, bagaimana kita bisa memikirkan solusinya gitu ya Bu ya. Oke, kita masih menantikan kebersamaan Anda keluarga FAS, tapi kita break dulu ya Bu. Kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung. Kami masih nantikan lewat 314330 dan juga via WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. 90.1 FAS FM Magelang. Mungkin sing nembe dilamar. Selamat ya. Makasih. 90.1 FAS FM kembali hadir untuk Anda keluarga FAS, dialog psikologi bersama dengan Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog selaku dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih membahas bagaimana menyikapi hal di luar kendali kita, termasuk dengan kelangkaan bahan pokok belakangan ini yang agak bisa dibilang menjadi trending topik ya Bu ya, di mana-mana. Apalagi di tengah keterbatasan apa yang kita cari, timbul berita ternyata ada yang ditumpuk, ya kan? Ada yang oknum-oknum yang memanfaatkan waktu ini yang dengan tidak bijak. Nanti itu kan bikin kita malah jadi tambah semakin. Tadi nggak mau negatif thinking jadi malah negatif thinking. Gimana dong Bu? Oke Mbak Reni, gimana nih dengan ulah-ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu? Nah, selama kita tidak memperkeruh suasana Mbak Reni, jadi upayakan apa yang keluar dari diri kita itu lebih bersifat menenangkan dibanding membuat kegaduhan. Iya, jadi ini yang perlu. Kenapa tadi yang K itu kontrol perilaku, kontrol ucapan gitu ya, termasuk kontrol perasaan dan pikiran, karena seringkali respon pertama kali yang kita munculkan, karena kita banyak orang-orang yang reaktif dibanding yang proaktif, itu bukannya respon-respon yang menenangkan, tetapi respon-respon yang membuat kegaduhan. Apalagi kalau follower kita banyak gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan ketidaksukaan ataupun kemarahan karena kondisi-kondisi yang tidak pro rakyat, itu boleh, tapi dengan cara yang baik gitu, bukan dengan cara yang semakin memperkeruh keadaan. Jadi nggak apa-apa Mbak Reni. Jadi ketika misalnya kita merasa tidak nyaman dengan perilaku, karena memang harus, kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita perlu amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Sehingga untuk nahi mungkar ini kita perlu mengatakan apa yang memang harus kita katakan gitu, tapi katakanlah dengan baik gitu. Jadi itu yang paling utama Mbak Ren. Jadi kita misalnya kita punya kekuasaan karena kita punya follower banyak misalnya, maka persuasilah orang-orang yang jadi follower kita itu untuk mereka juga mengusung perubahan, tapi dengan perubahan yang baik. Jadi disampaikan dengan misalnya ada pengusaha yang sengaja menumpuk gitu ya, kita proses saja. Kita bisa mengajukan aduan secara hukum misalnya kalau memang kita melihat pengusaha itu melakukan kecurangan atau merugikan kehidupan masyarakat banyak misalnya. Jadi kan kita punya banyak cara sebenarnya untuk melakukan berbagai macam perubahan, tapi dengan cara yang baik dan tanpa harus memperkeruh keadaan. Oke, baik. Jadi memang harus benar-benar kita menyikapi segala hal
kayaknya memang butuh edukasi deh buat kita mengontrol tadi ya Bu ya, Betul. dimanapun itu. Edukasi dan latihan untuk diri Iya. sendiri Mbak Reni. Edukasi tanpa latihan ya, aduh, Iya. susah juga kan. Wacana tadi ya Bu ya. Oke deh, ini ada WhatsApp dari Bu Arti nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Rini tolong dong disampaikan gimana caranya untuk kita bisa lebih baik ya untuk mengontrol apa yang ada dalam pikiran kita. Kok kayak kurang pede nih di gelombang ketiga gitu ya. Lalu juga ini ada dari WhatsApp Ibu yang ada di Magelang aja. Ada foto saya, tolong di skip ya Mbak Rini, katanya di dalam. Bukan cuma kebutuhan bahan pokok yang agak langka. Nih mulai anak-anak sekolah di rumah lagi nih Bu. Nah, gimana dong? Kan juga butuh pengeluaran yang lebih ya, terutama untuk kita sebagai ibu menyiapkan segala sesuatu termasuk cemilan biar mereka tetap on gitu pas belajarnya. Terima kasih. Nagih Oke. janji nih berarti. Oke, terima kasih Bu Arti atas tanggapan dan pertanyaannya. Gimana cara mengontrol pikiran kita dengan gelombang 3 ini? Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan Bu Arti bahwa kita perlu mensikapi segala sesuatu dengan ilmu selain dengan iman ya. Iya. Jadi ilmu ini nanti akan lebih menenangkan kita gitu, karena misalnya Omikron itu tidak sebahaya Delta, terutama untuk orang-orang yang mereka tidak punya komorbid misalnya. Oh, berarti ini akan hilang, para ahli mengatakan Omikron akan hilang dalam waktu 4-5 hari. Insya Allah dengan kondisi tubuh yang fit dan istirahat yang cukup, nanti akan hilang dengan sendirinya, sembuh dengan sendirinya. Maka ilmu itu akan memudahkan kita untuk lebih memfilter berbagai macam informasi yang membuat kita jadi lebih tenang Mbak Ren. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya imun itu dipengaruhi oleh seberapa stres kita, semakin stres kita akan semakin rentan imunnya, maka upayakan kita jangan memperberat kondisi imun kita hanya karena pikiran-pikiran negatif yang itu kita ciptakan sendiri. Bahwa cemas harus boleh gitu, karena kita memang dianugerahi emosi cemas oleh Allah, tapi kecemasan terhadap hal-hal yang belum terjadi secara berlebihan itu bodoh gitu, karena itu menyiksa diri sendiri. Khawatir boleh, tapi khawatir tanpa dasar itu adalah kebodohan. Jadi kita perlu lebih menguatkan diri kita dengan pengetahuan supaya kita bisa lebih bisa mempertimbangkan sikap apa yang perlu kita ambil. Lalu kemudian iman kita pada Allah juga menjadi salah satu hal penting untuk bisa membuat hati kita lebih tenang gitu ya, karena dengan mengingat Allah kita hati menjadi lebih tenang. Ini saya coba praktekkan Mbak Reni kemarin ketika isoman itu. Kalau dalam kondisi aktivitas biasa mungkin zikir, sholawat itu tidak sebanyak ketika isoman, maka waktu Allah memberikan kita waktu untuk banyak sendiri, rebahan, kemudian juga tidak terkoneksi dengan berbagai macam hal di luar diri kita. Nah, itu bisa menguatkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Misalnya waktu untuk berzikir lebih banyak, waktu untuk sholawat lebih banyak, waktu untuk mengingat dosa lebih banyak, waktu untuk lebih mempersiapkan diri. Kalau ini adalah hari terakhirku, apa ya yang Allah harapkan untuk bisa aku lakukan, itu menjadi lebih leluasa gitu, karena kita jadi lebih merasa oh iya, aku tuh nggak tahu loh sampai kapan aku hidup gitu. Tapi dengan gelombang 3 yang membuat kita mungkin harus ke rumah lagi, kembali ke rumah lagi bersama dengan keluarga kita lagi, mungkin itu cara kita untuk bisa lebih hibernasi gitu ya, jadi lebih seperti ular dalam kepompong itu yang mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah gelombang 3 gitu. Jadi lihatlah hal-hal segala sesuatu itu dengan paradigma yang terbuka, dengan mindset yang lebih luas gitu, sehingga kita tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran negatif. Ingat bahwa apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu sangat mudah kita filter, dan kita bisa membuat saringan sendiri gitu, apa yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran, apa yang itu perlu kita segera delete gitu. Kalau misalnya awalnya kita masukkan, nggak apa-apa, misalnya oh iya kita dengar berita ini lalu ada muncul pikiran negatif, nggak apa-apa di awal, tapi lalu kemudian kita harus segera mensikapi dengan apa yang harus aku lakukan nih supaya aku tidak tersiksa atau tidak berdaya dengan pikiran-pikiran negatif itu gitu. Jadi ingat bahwa kita adalah penguasa penuh terhadap diri, pikiran, dan respon yang bisa kita munculkan gitu. Dengan kita yang meyakini diri kita,
melakukan praktek self love seperti yang kita sampaikan beberapa pekan lalu, maka insya Allah ini akan melatih kita untuk menjadi orang yang lebih kuat. Ya, benar banget. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika anak-anak kembali PJJ, anak-anak kembali BDR dan mereka butuh camilan banyak padahal harga-harga naik gitu. Support system ini namanya. Nah, iya. Ibu di Magelang tadi kalau salah satu I yang dari Apik itu adalah mencari ide baru, maka kita perlu menanamkan pada diri kita dan anak-anak kita bahwa camilan itu tidak harus keripik dan gorengan-gorengan loh gitu. Kita tuh sangat rendah dalam makan buah dan sayur, sehingga mungkin sudah saatnya di rumah kita mengganti camilan untuk anak-anak itu camilan-camilan yang isinya lebih banyak menyehatkan dan menguatkan imun dibanding dengan yang menggemukkan dan banyak karbohidrat juga gula di asupan nutrisi anak-anak kita gitu. Jadi kenapa di Indonesia stunting tuh banyak? Karena memang kepengetahuan nutrisi kita sebagai ibu masih mungkin belum sebagus di negara-negara yang sadar nutrisi gitu. Jadi kita menganggap banyak makan nasi, banyak ngemil itu bagus buat anak-anak kita, padahal kan itu enggak gitu. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana kita lebih banyak mempertinggi serat untuk diri dan anak-anak kita dibanding dengan camilan-camilan yang berkarbohidrat dan berlemak tinggi gitu. Sehingga alternatif camilan ketika harga minyak naik, harga tepung naik, kedelai langka misalnya, maka kita bisa kembali ke buah-buahan lokal banyak. Bahkan nanti kalau kita memperbanyak konsumen buah-buahan, kita akan mempertinggi perekonomian para petani lokal kita gitu. Sehingga ide-ide untuk menemukan hal-hal baru yang lebih menyehatkan bagi keluarga kita itu bisa kita jadikan alternatif untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Mumpung dipaksa keadaan, jadi kita pintar dalam memanfaatkan keadaan ya. Jangan memanfaatkan keadaan untuk orang lain, tapi bagaimana cara untuk kita bisa menciptakan ide-ide kreatif. Karena cari buahnya juga nanti nggak usah susah-susah ya Bu. Nah, itu dia. Yang lagi ada aja gitu kan. Nanti bilang cari buah bingung lagi. Nanti kalau alasannya anak-anak nggak doyan buah, nah ini saatnya kita mengajari anak-anak untuk doyan buah. Benar sekali. Oke nih, karena ini juga sudah di penghujung sekaligus closing, ada pertanyaan juga yang ini bisa dibilang pancingan untuk closing hari ini dari Ika di Temanggung. Ibu mohon masukannya, seberapa jauh untuk kita bisa menerima keadaan sedihnya itu berapa lama secara normal? Terima kasih. Atau apa nih? Tidak terima dengan keadaan itu, kita merasanya normal itu sepanjang berapa persen dari keseharian kita? Maksudnya gimana ya? Mungkin ada batasan yang normal untuk kita sedih, kecewa itu seperti apa Bu? Sekaligus closing untuk tema kita kali ini. Pertanyaan dan juga satu pernyataan yang sangat menarik gitu ya dari Mbak Ika. Jadi seberapa jauh itu disebut normal sedih kita, ketidakmampuan kita menerima keadaan itu, selama itu belum mengganggu fungsi pribadi dan fungsi sosial kita, maka itu masih normal. Jadi misalnya kita sedih nih, sedih banget gitu, kita nggak nafsu makan, tapi nggak nafsunya hanya 3 hari atau sampai seminggu gitu, tapi hal-hal lain, tanggung jawab kita, amanah yang ada di pundak kita itu masih bisa kita lakukan, interaksi kita dengan orang lain masih bagus, nah itu berarti kita masih normal. Jadi bedakan reaksi terhadap stres dengan gangguan mental. Jadi kalau reaksi terhadap stres itu namanya kita manusia bukan robot, maka kita bisa ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, kita sedih, kita nangis, kita mungkin awal itu denial atau tidak terima, itu nggak apa-apa gitu. Selama fungsi sosial dan pribadi kita belum terganggu, insya Allah itu masih normal, masih di batas ambang normal. Ada quote yang sangat menarik Mbak Reni terkait dengan kapal. Jadi kapal itu tidak akan tenggelam karena air yang ada di sekitarnya. Kapal hanya tenggelam ketika air di luar itu masuk ke dalam kapal itu. Jadi ketika kita ada dalam lingkungan toksik, dalam kondisi yang serba tidak mengenakan, dan kita mungkin belum bisa keluar dari lingkungan itu, nggak apa-apa gitu. Kapal itu nggak akan tenggelam kok ketika dikelilingi oleh begitu banyak air di lautan. Hanya akan tenggelam ketika air lautan itu masuk ke dalam kapal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya berbagai macam pengaruh negatif di luar diri kita itu tidak sampai masuk ke dalam diri kita dan menenggelamkan kita. Gitu. Jadi kekuatannya ada pada
diri kita. Sendiri. Tadi satu juga poin yang diambil dalam dialog kita hari ini adalah bahwa kita adalah penguasa penuh dari pikiran dan juga respon yang kita inginkan seperti apa begitu ya Mbak ya. Ya, jadi jangan sampai kapalnya bocor, siap-siap pakai pelampung, bawa jas hujan biar nggak kecipratan ya Bu ya. Ya dong, karena hidup juga nggak boleh sepaneng ya Bu ya. Kita harus menciptakan segala sesuatu itu bisa membahagiakan diri kita. Karena kalau misalnya seorang ibu itu apalagi nggak boleh sakit, nggak boleh sedih, mungkin dalam tanda kutip itu bisa mengolah emosi lebih baik ya Bu. Betul. Sehat selalu Bu. Amin, amin. Makasih Mbak Reni. Terima kasih keluarga Fas dimanapun berada. Pokoknya semangat terus, apalagi untuk Anda saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, semangat ya. Karena isolasi mandiri ini bisa menjadi cara loh untuk kita lebih dekat lagi sama keluarga, lebih mencintai diri sendiri. Ada waktu untuk Anda me time. Oke deh. Sepakat ya Bu ya. Sehat terus dan tetap protokol kesehatan harus kita jalankan walaupun Anda sudah vaksin pertama, 2 dan juga booster. Karena tanpa prokes ya udah sama aja ya. Jadi tetap harus nutrisi seimbang, pola hidup sehat dan juga prokesnya harus kita jalankan setiap saat. Dan ini pamit sementara karena nanti kita akan ketemu lagi di Fas Familia. Terima kasih keluarga Fas, selamat lanjutkan aktivitasmu. Ya, terima kasih Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga Fas, kita ketemu di Fas Familia. Terapkan hidup sehat, ayo pakai masker, segera vaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1